Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak, lalu menghirup udara dengan penuh kesadaran? Udara yang kita hirup setiap hari, yang seharusnya memberikan kita kehidupan, kini berubah menjadi ancaman yang tak terlihat. Setiap pagi, kita keluar rumah, melewati kendaraan mengeluarkan asap pekat. Kita melihat cerobong pabrik yang terus mengeluarkan polusi. Kita juga menyaksikan bahwasannya pembakaran sampah yang seolah menjadi kebiasaan. Namun, pernahkah kita berpikir semua itu masuk ke dalam tubuh kita? Udara yang tercemar mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida dan partikel halus yang dapat merusak paru-paru. Dampaknya memang langsung tidak terasa, tetapi perlahan merusak kesehatan di tubuh kita. Mulai dari batuk ringan, sesak nafas, hingga penyakit paru-paru seperti asma dan kanker. Yang lebih menyedihkan, anak-anak adalah orang yang paling rentan. Mereka menghirup udara yang sama, tetapi dalam tubuh yang masih berkembang. Kita sering merasa ini hal biasa. Kita tetap berkendara tanpa memikirkan emisi, tetap membakar sampah tanpa memikirkan dampak. Padahal udara ini bukan hanya milik kita hari ini, melainkan warisan untuk generasi mendatang. Jika kita terus merusaknya, apa yang akan mereka hirup nantinya? Apakah kita akan terus menganggap ini biasa atau mulai peduli dari sekarang? Awal dari kehidupan. Tanpa air bersih, manusia tidak bisa bertahan hidup. Kita membutuhkannya setiap hari untuk minum, memasak, mandi, dan menjalani aktivitas sehari. Namun, kenyataan hari ini sangat berbeda dari yang seharusnya. Sungai yang dulu jernih, kini berubah warna. Air yang dulu bisa langsung kita gunakan, kini harus diproses panjang, bahkan tidak layak digunakan sama sekali. Sampah plastik mengapung permukaan, limbah rumah tangga dibuang tanpa pengolahan, bahkan limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya untuk lingkungan mari perairan. Semua itu terjadi setiap hari. Air yang tercemar tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga kerusakan organ dalam bisa muncul akibat air yang tidak bersih. Dan yang lebih menyedihkan, banyak masyarakat yang tidak punya pilihan selain menggunakan air tersebut. Kita sering lupa bahwa air memiliki siklus. Apa yang kita buang hari ini bisa kembali kita ke masa depan kita nanti. Air bukan sekedar sumber daya, tapi sumber kehidupan. Jika kita terus mencemarinya, maka kita sedang perlahan menghilangkan kehidupan itu sendiri. Lalu, apakah kita masih akan mengabaikannya? Tanah adalah tempat kita berpijak. Di atasnya kita berjalan, di dalamnya kita menanam, dan darinya lah kita mendapatkan makanan untuk bertahan hidup sehari-hari. Namun hari ini, tanah tidak seperti yang kita kenal dulu. Sampah menumpuk di mana-mana. Plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai terus bertambah setiap harinya. Limbah elektronik, bahan kimia, dibuang tanpa pengolahan yang benar. Semua itu meresap ke dalam tanah dan merusak kualitasnya. Tanah yang tercampur menjadi tidak subur. Tanaman sulit tumbuh, dan jika pun tumbuh bisa mengandung zat berbahaya. Artinya, apa yang kita makan setiap harinya berasal dari tanah yang rusak. Ini bukan hanya sekedar masalah lingkungan, ini adalah ancaman bagi kesehatan manusia. Kita sering berpikir bahwa membuang sampah adalah hal yang kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya menjadi sangat besar. Bayangkan jika setiap orang membuang satu sampah sembarangan setiap harinya, berapa banyak yang akan membuang sampah dalam satu tahun. Perubahan sebenarnya tidak harus besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu mengurangi sampah, memilah sampah, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena tanah bukan tempat sampah, tapi sumber kehidupan kita.
udara, air, dan tanah, 3 hal yang menjadi dasar kehidupan manusia, kini sedang mengalami kerusakan yang sangat serius. Dan yang harus kita sadari, semua ini saling terhubung, mempengaruhi kualitas air yang dipengaruhi oleh udara yang tercemar melalui hujan asap. Air yang tercemar dapat merusak tanah. Tanah yang rusak akan mempengaruhi makanan yang kita konsumsi. Ini adalah sebuah siklus, dan saat ini siklus tersebut sedang terganggu oleh ulah manusia. Dampaknya tidak hanya kita rasakan hari ini, tetapi juga dirasakan oleh generasi berikutnya. Perubahan iklim, krisis air bersih, menurunnya kualitas pangan, semua itu adalah akibat yang tindakan dari kita sendiri. Kita yang berasa bahwa masalah ini terlalu besar untuk diselesaikan. Kita menunggu orang lain untuk bergerak terlebih dahulu. Padahal perubahan besar yang perubahan yang kecil itu dimulai dari langkah yang kecil. Dari diri kita sendiri, dari kebersihan kita sehari-hari. Jika setiap orang yang mulai peduli, maka perubahan itu bukan hal yang sangat mustahil. Kita untuk bertahan, tapi kita sangat bergantung pada bumi. Kita terus merusaknya, maka kita juga akan menanggung akibatnya. Sekarang bukan lagi soal pilihan yang mudah. Ini tentang masa depan, tentang apa yang akan kita tinggalkan setelah kita tidak ada. Kita bisa saja terus hidup seperti biasa, mengabaikan semuanya, berpura-pura bahwa bumi akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak. Setiap sampah yang kita buang, setiap polusi yang kita hasilkan, semuanya meninggalkan luka. Dari luka itu, tidak langsung bilang, ia menetap, ia bertambah, dan suatu hari, ia akan menjadi suatu yang tidak bisa kita perbaiki lagi. Lalu, ketika udara semakin sesak, air semakin sulit didapat, dan tanah tidak lagi memberi kehidupan, kita akan sadar. Tapi, mungkin semua sudah terlambat. Jadi sebelum itu terjadi, kita masih punya satu kesempatan. Kesempatan untuk peduli, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk menjaga apa yang masih tersisa. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Mulai dari diri kita sendiri, mulai hari ini. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi apakah kita memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak pernah sama sekali. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas yang besar, tugas yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau organisasi yang besar. Padahal kenyataannya, perubahan dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, tidak membuang sampah sembarangan, dan mulai memilah sampah dari rumah. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, namun jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya akan luar biasa. Kita juga bisa mulai lebih bijak dalam menggunakan kendaraan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika tidak diperlukan, berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Karena setiap emisi yang kita kurangi adalah napas yang kita selamatkan. Selain itu, kita bisa ikut menjaga lingkungan sekitar, menanam pohon, menjaga kebersihan sungai, dan tidak merusak alam demi kepentingan sesaat. Karena sejatinya, alam tidak pernah meminta banyak dari kita. Ia hanya butuh dijaga, bukan dirusak. Dan mungkin, kita tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari. Tapi, kita bisa memulai perubahan hari ini. Dari satu tindakan kecil, dari satu keputusan sederhana, dan satu kesadaran bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Jika bukan kita yang menjaganya, lalu siapa lagi? Dan jika bukan dari sekarang, kapan lagi?